Hey, aku Fauzan Alif. Pada video kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut fungsi-fungsi atau operasi pada add-on Fluent. Jadi kita udah bahas beberapa kali Fluent. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa fungsi tambahan pada Fluent ini yang berada pada versi tertingginya yang bisa kita dapatkan sekarang seharga kurang lebih 300.000 ya. Ya, mumpung sekarang lagi summer sale, jadi buat teman-teman yang ingin belanja, sekarang adalah salah satu waktu yang terbaik. Oke, kemudian jika kita udah selesai membeli Fluent ini, kita langsung aja lompat kepada Blender. Nah, di sini kita akan melihat Blender ya. Kemudian karena kita ingin mencoba beberapa fungsi tambahan seperti fungsi kabel dan fungsi pipa. Jadi kita langsung aja klik Shift D atau untuk duplicate dari objek kita. Udah selesai, kita klik objek ini lagi. Nah, kita ambil fungsi wire dulu ya. Kita belajar wire dulu. Nah, ketika kita udah masuk operasi wire, kita akan melihat ada ada UI yang akan muncul kepada kita, yaitu ketika kita ingin mengklik kabelnya di mana aja, maka ia akan muncul di situ. Tapi ketika kita ingin memastikan kabelnya berada di tengah sebuah objek, kita klik kontrol, kemudian klik kabelnya di mana atau pada face dari objek tersebut. Oke, kita langsung klik kiri aja dulu ya. Misalnya nih, aku klik kiri di sini. Oke, sudah ya. Kemudian jika aku ingin memastikan bahwa kabel kedua nih atau tempat destinasi kedua itu tepat berada di tengah face dari objek. Jadi pada face ini aku akan klik kontrol seperti ini ya. Kemudian aku klik di mana aja itu akan berada di tengah. Misalnya klik di sini ya. Nah, ia akan berada di tengah seperti itu. Nah, ketika udah selesai, kita bisa melihat wireframe-nya jika kita ingin seperti ini. Nah, tapi aku akan matiin dulu. Nah, ketika kita klik tombol mouse kiri sambil ditahan, maka akan muncul beberapa pie menu untuk adjusting kabel yang udah kita buat. Nah, yang pada pie menu yang di sebelah kanan ini untuk styling atau untuk kepada adjusting kabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian, yang di atas ini adalah untuk styling pada kabel tersebut. Seperti kita ingin menambahkan sebuah pelapis atau memberikan beberapa hal-hal yang ingin kita tambahkan pada kabel tersebut, ya di sini ada yang di atas. Dan kemudian yang di bawah adalah untuk ketika kita ingin simulasi atau menggunakan kabel ulang tersebut. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah untuk mengganti beberapa tipe kabel yang udah kita buat tadi. Nah, yang paling pertama kita akan mencoba yang di kanan aja dulu. Kita akan mempertebal kabel tersebut, jadi kita klik radius, bukan klik ya, saya akan tahan klik kiri mouseku sini, dan ya ini akan menjadi mempertebal. Kemudian kalau udah selesai, misal nih aku ingin kayak gimana ya, seperti aku ingin ngurangin beberapa bevel atau curve pada kabel tersebut. Jadi aku klik W dulu supaya wireframe-nya kelihatan. Kemudian aku klik bevel yang dimana ini akan mengurangi atau menambahkan sifat kelingkaran pada kabel tersebut ya. Ya, itu yang bisa aku bilang pada video kali ini. Jadi aku akan mengambil mungkin kurang lebih 16 kali ya, 16 saja kali ya, seperti ini. Kemudian aku akan menambahkan curve resolution yang dimana ya seperti ini. Aku langsung ambil aja kurang lebih 52 aja kali ya, karena ini cukup panjang. Dan kemudian jika kita udah selesai, kita udah suka nih, kita misalnya ingin membelok-belokkan ya, atau gimana sih, spiral. Iya, seperti twisting ya, akan terbalik kabelnya. Ini untuk ke kanan, dan ini untuk ke kiri. Jadi, karena wireframe ini cuma satu kabel aja, jadi agak nggak kelihatan. Kita sembuhin aja wireframe-nya, kemudian kita langsung simulasi aja, kita tes ya. Oke, jadi bisa kita lihat teman-teman di sini ada vertex yang warna hijau yang pada objek tersebut, objek 1 dan objek 2. Jika kita ingin untuk menambahkan tersebut, bisa kita lihat tinggal kontrol plus atau kontrol minus. Tapi karena kita ingin langsung simulasi aja, vertex yang warna hitam ini akan terkena simulasi. Jadi kita langsung klik enter. Nah, pada frame ke 100, simulasinya akan berhenti dan akan selesai seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita udah simulasi nih, kita ingin membuat root strength.
Ya, aku tadi belum jelasin di sini root string itu kayak yang akan mengubah bentuk kabelnya menjadi lebih glomber atau lebih seperti longgar lah ya. Itu nggak bisa ketika kita udah simulasi. Gini kan. Nah, contohnya aja, aku klik kanan lagi, kita coba lagi di sini. Kita wire, kemudian aku klik sembarang di sini, kemudian aku klik sembarang lagi, nggak usah klik kontrol. Sini ya. Misalnya aku ingin tambah longgarin kabelnya nih, tambah panjang. Aku root string. Sini aja. String. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin mempercepat, ingin apa ya, kayak geser mouse-nya ke kanan untuk lebih cepat, nggak usah repot-repot, kita klik kontrol aja supaya lebih cepat. Kemudian klik shift ketika kita ingin lebih lambat. Aku akan langsung klik kontrol supaya lebih cepat, kayak panjangnya segini aja deh. Kemudian aku akan klik simulation di sini, kemudian seperti biasa kita akan klik enter. Kemudian ya, udah ada simulasi kabel tersebut sampai frame 100 dan akan langsung selesai. Bisa kita lihat kabelnya akan lebih longgar daripada kabel sebelumnya. Kemudian kita ubah ketebalan kabel tersebut gini aja kali ya. Udah suka. Nah, sekarang kita akan mencoba fungsi-fungsi yang berada di sini. Nah, di sini fungsinya untuk mengubah kabel tersebut menjadi banyak atau banyak dan melingkar gini, atau kabel tersebut banyak atau dan cuma satu baris doang. Kita langsung coba ya. Pada sirkular di sini, ya langsung kabelnya berada banyak banget. Ketika kita ingin menambahkan, seperti biasa, klik kiri tahan, kemudian kabel radius mungkin. Ini untuk memperbesar ketebalan, ini untuk memperluas jarak antar kabel. Kemudian, kalau misalnya aku mau menambahkan kabelnya, tinggal ini aja, seperti ini. Oke, aku rasa aku udah suka di sini. Iya. Dan jika kita udah mantep, aku mau, nah di sini nih, bagus nih, spiral-spiralnya akan baru berasa, karena di sini kabelnya ada banyak. Tapi karena kayaknya agak ada limitasi hardware, jadi nggak terlalu berasa. Jadi kita kembali ke, ya di sini aja, reuse aja. Oke, sini ada error. Kita keluarin aja. Kita Ctrl Z. Oke, kemudian jika udah selesai, kita klik F dan edit. Oh, udah nggak bisa. Terus sebelumnya kalau kabel gini aja, kita F terus edit, ini bisa. Jadi ketika kita udah membuat objek terus error, itu akan seperti muncul tadi ya. Nah, setelah selesai seperti ini, kita ambil klik kabel pertama tadi, kemudian add a ring. Add a ring ini akan memberikan sebuah pelapis pada kabel tersebut, seperti ini. Kemudian kita atur thickness-nya, ketebalan. Kemudian ketika kita ingin memudahkan ke sana, kita klik kiri tahan, kemudian position. Kita ingin lebih mempercepat lagi, klik Ctrl supaya sampai di ujung. Kemudian kalau sudah selesai, yup. Oke, udah mantap. Aku mau menambahkan pelindung kabel lagi nih. Aku back to code, terus ambil add a ring lagi. Ring pelapis yang baru akan muncul di tempat yang tadi. Kemudian kita akan pindahkan positionnya. Kita klik Ctrl, iya, udah masuk di sini. Ketika kita ingin lebih memperpanjang pelindung kabel tersebut, kita bisa klik length di sini. Seperti biasa, kita klik Ctrl untuk lebih cepat. Seperti ini kan ya. Oke, udah mantap. Oke, kita bisa back to curve ketika kita ingin menambahkan lagi sesuatu. Tapi aku rasa udah cukup sampai sini aja. Kita klik kanan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita ingin menambahkan pelindung kabel tapi males masuk kepada fungsi fluent, kita bisa langsung Shift D dari sini. Nah, ketika kita nggak ngeklik axis apapun, maka akan seperti aneh seperti ini. Kalau misalnya Y kayak ini, tapi ketika kita klik axis X juga sama, bahkan bentuknya aneh-aneh. Tapi ketika kita klik axis Z, maka pelindung kabel tersebut akan berjalan sesuai dengan path dari kabel yang udah kita buat tadi. Seperti itu. Jadi aku rasa ini semoga bisa bermanfaat ya. Ini tips-tips. Kemudian aku udah selesai. Kita coba deh, kalau misalnya scale Z. Oke, kita juga bisa. Tapi lebih pendek kalau ketika di sana.
Oke deh. Oke, udah selesai untuk uji coba pada kabel. Kita akan mengambil uji coba pada pipa. Nah, contoh nih, misalnya aku membuat pipanya di sini. Kemudian aku ambil pipanya di sini aja kan deh. Oke, maka akan termuncul langsung petnya. Nah, karena ini nggak masuk akal ya, masa di sini terus tembus objek. Jadi kita akan bisa mengambil di sini, misalnya aku klik X, oke, nggak bagus, klik Y, oke, terus klik Z. Oke, seperti ini. Kita ingin perbaikin. Ketika udah selesai, kita klik tab aja. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada dua cara untuk adjusting arah pipanya. Yang pertama pakai axis align seperti ini. Yup. Atau pakai pad seperti ini. Pad ini arah jalannya pipa tersebut. Ketika udah selesai, nah fungsi-fungsi pada pipa ini kurang lebih sama dengan kabelnya yang sebelumnya ya. Ketika kita klik radius, maka akan lebih mempertebal seperti ini. Kemudian ketika kita ingin lebih ngebundar lagi pipanya, kita bisa klik di bagian sini untuk memperpanjang. Ketika lebih memperbulat tuh di sini, bevel. Oke. Seperti ini. Oh, bevel segmennya. Kita tambahin ya. Ya teman-teman, kita lihat ya. Karena ini juga aku masih agak lebih asing ya, kurang familiar terhadap fungsi pipa dari Fluent. Oke, udah selesai, kita klik kiri. Ketika kita ingin menambahkan pelindung lagi, klik add a ring aja. Udah selesai, kemudian kita klik back to curve, terus klik add a ring lagi, kemudian kita pilih position. Kita langsung ke sana. Oke, setelah selesai, kita langsung bisa menambahkan sini lagi. Aku udah puas nih, klik kanan aja langsung. Udah selesai, dan seperti biasa, ini ketika aku ingin menambahkan langsung ya, kita klik Shift D. Ini aneh-aneh ya, ketika kita klik Z, maka ia akan berada pada pad dari pipa tersebut. Ini useful sih. Oke, aku udah suka di sini. Seperti biasa ya, kan kita ngelihat biasa pipa itu ada segmen-segmennya ya. Jadi aku akan klik ini lagi, Shift D, duplikat, dan aku akan klik Z. Oke, sini udah mantap rasanya. Iya, udah selesai. Nah, ini masih ada wireframe-nya. Kita ingin langsung masuk aja di edit, kemudian kita matiin seperti ini, dan klik kanan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mungkin mempertimbangkan untuk membeli Fluent ya, berdasarkan fungsi dari ini memang useful banget sih. Tapi hal yang perlu kita ketahui, ada limitasi daripada kabelnya dari Fluent ini. Langsung kita coba, yaitu kita nggak bisa membuat kabelnya itu berada di objek 3D. Beda seperti kabel router yang bisa ya, yang simulasi di atas objek. Aku juga kemarin kok gitu sih, mungkin aku yang nggak tahu ya. Jadi aku baca dokumentasi, dan ya di dokumentasinya bertuliskan pada Fluent versi 1.6.2 ini emang belum bisa. Seperti bagaimana sih maksud aku? Aku langsung aja klik F, terus wire, klik di sini. Kemudian aku mau klik di sini. Nah, seperti normalnya ya, kalau normalnya itu kabel kalau misalnya melewati sebuah objek, kabel tersebut akan berada pada objek tersebut ya. Baru ketika udah selesai, misalnya gini, ini objeknya, terus ini kabelnya. Jadi di sini dia akan begini. Tapi ketika pada Fluent di sini, meskipun kita udah root strength-nya itu atau tension-nya kita udah tambahin tinggi-tinggi gini. Ketika kita klik simulasi, kita klik enter, maka dia akan melewati objek 3D tersebut. Jadi dia nggak akan berada di atasnya. Ini sebuah limitasi pada kabel perkabelan pada Fluent. Ini mungkin akan menjadi salah satu pertimbangan ketika teman-teman ingin membeli Fluent, karena ada fungsi tambahan kabel-kabelnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video kali ini, klik like. Jika enggak, ya udah nggak apa-apa.
Dan jangan lupa untuk klik subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan mengenai tentang keseharian aku atau tentang informasi-informasi Blender. Ya, sekian dari aku Fauzan Alif Anwar, dan jangan lupa untuk stay produktif bareng Surchat. Bye-bye.